Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan studi kelayakan pada bisnis biji coklat. Anggota kelompok kami terdiri dari Liana Dwi Ratnasari, Khoirul Latifah, Fitri Aryani, Deti Alawiyah, Dewi Setiawati, dan saya sendiri, Widya Aprilia. Kita masuk ke materi. Sekilas tentang biji coklat. Biji coklat merupakan usaha mikro kecil menengah yang memproduksi berbagai macam olahan produk yang berasal dari buah kakao atau coklat. Produk biji coklat sendiri hingga saat ini fokus memasarkan 3 produk. Yang pertama, bubuk coklat, keripik pisang coklat, dan rengginang coklat. Pemasarannya dimulai dari tahun 2020 dengan mengutamakan kealamian proses dan bahan dari biji coklat itu sendiri. Selanjutnya, analisis SWOT dari bisnis biji coklat. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari bisnis ini. Tanpa menggunakan bahan tambahan, rasa yang dihasilkan lebih kuat dan khas daripada coklat pada umumnya. Selanjutnya ada weakness. Belum adanya tempat khusus untuk produksi. Yang ketiga ada opportunity. Produk olahan coklat ini dapat bersaing di pasar, sehingga pemasarannya dapat melalui media online. Yang terakhir ada threat. Ancaman yang paling utama untuk produk olahan coklat ini adalah banyaknya produk yang serupa dengan berbagai macam kelebihannya masing-masing. Selanjutnya, permasalahan yang timbul. Minimnya modal usaha jadi pemasaran UKM paling mendasar. Yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Kemudian, kurangnya inovasi produk. Lalu, kesulitan mendistribusikan barang. Yang terakhir, belum memaksimalkan pemasaran online. Selanjutnya, aspek yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek finansial, aspek ekonomi sosial dan politik, aspek lingkungan industri atau persaingan, aspek legal yaitu aspek hukum, aspek AMDAL atau dampak lingkungan. Aspek pasar. Sasaran pasar dari produk ini sendiri sebenarnya bisa untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, dikhususkan menyasar pada anak-anak, remaja, kalangan muda. Oleh karena itu, snack biji coklat didesain kekinian sesuai dengan selera masa kini dan dikemas dengan praktis sehingga konsumen tinggal makan. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Mengingat adanya pandemi pada tahun ini, sehingga mengharuskan beberapa kegiatan perekonomian menyesuaikan diri, untuk pemasaran sendiri telah gencar dilakukan dengan online melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan marketplace yaitu Shopee. Meskipun belum mengalami peningkatan penjualan yang signifikan, menuju akhir tahun dari dimulainya era new normal, sudah diupayakan untuk menitipkan barang di beberapa toko oleh-oleh di wilayah Gunung Kidul maupun Yogyakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Aryani. Aspek teknik dan teknologi. Pengolahan biji coklat menggunakan teknik tradisional, mulai dari budidaya hingga menggoreng sendiri bahan dasar snack. Tetapi untuk alat pengolahan coklat sudah terbilang lengkap, seperti mesin pengupas, mesin pemasta, mesin pres, mesin penepung, dan lain sebagainya. Aspek manajemen. Dalam manajemen produksi, biji coklat hanya memiliki persediaan sesuai dengan kemampuan modalnya. Ketika memiliki dana yang cukup banyak, maka mereka dapat menyediakan persediaan yang banyak pula. Demikian sebaliknya. Hal ini tentunya berdampak pada biaya persediaan yang ditimbulkan. 1. UMKM usaha biji coklat ini menggunakan sumber daya manusia yang ada di sekitar wilayah usahanya, walaupun tanpa memiliki keahlian yang diperlukan. Strategi pemasaran yang digunakan diantaranya
di antaranya melalui beberapa media sosial dan dari mulut ke mulut. Selain itu, juga menggunakan internet yang dapat membantu untuk mencari masukan untuk inovasi yang bisa mereka lakukan. Pelaku usaha biji coklat terkadang mengalami kesulitan dalam pembukuan, di mana hal tersebut tentunya memiliki ketelitian, sedangkan mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan pembukuan, serta ada rasa ketidaktelatenan dalam melakukan pembukuan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian pelaku mengalami kesulitan ketika akan melakukan penambahan modal dengan melakukan pinjaman ke bank. Aspek sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan kegiatan rekrutmen dan seleksi yang berpedoman pada kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dibutuhkan terdiri dari kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum yaitu kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang bisa digunakan secara umum untuk semua jenis aktivitas bisnis, termasuk UKM seperti pengetahuan umum, kesehatan, kepribadian yang baik, inteligensi, keseriusan, dan komitmen. Kualifikasi khusus yaitu kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang hanya dibutuhkan untuk jenis pekerjaan tertentu. Tidak semua orang bisa melakukan. Seperti kemampuan membuat makanan, keterampilan mengemas makanan, kemampuan mengoperasionalkan usaha bisnis biji coklat. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Mbak Latifah. Selanjutnya dilanjut mengenai aspek finansial atau aspek keuangan. Nah, di sini kita ada yang pertama mengenai estimasi pendapatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dan disajikan data mengenai volume penjualan produk mengenai masing-masing produk kita seperti keripik pisang coklat, rengginang coklat, dan bubuk coklat original, kemudian mengenai harga jualnya, dan dikalkulasikan kita akan mendapatkan jumlah pendapatan usaha setiap mereknya dan masing-masing tahun. Begitu juga dengan total pendapatan usaha keseluruhan tiap tahunnya. Kemudian dilanjutkan mengenai aspek finansial yang menjelaskan mengenai pengeluaran-pengeluarannya seperti biaya bahan dan upah kerja dan biaya pembelian alat produksi dan juga lain-lainnya disajikan di sini dari tahun 2020 juga sampai tahun 2024. Kemudian di total pengeluarannya juga sekian. Lalu dari situ kita bisa menghitung laba bersih sebelum pajak. Nah, laba bersih ini kita dapatkan dari total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Kemudian pajaknya kita senilai 6, sekian persen, 6,2% tadi dihitung-hitung. Kemudian kita mendapatkan laba setelah pajak atau earning after tax. Dan dari sini kita bisa menghitung net profit margin. Di sini adalah tingkat profitabilitas tiap tahun untuk aspek keuangan biji coklat. Nah, di sini asumsi keuangannya adalah bahwa penjualannya akan mengalami kenaikan sekitar 20-30% per tahun dari 2021 sampai 2024, mempertimbangkan volume penjualan tahun 2020 yang masih rendah. Kemudian juga mempertimbangkan kenaikan harga jual produk serta biaya produksi, mempertimbangkan proyeksi tingkat inflasi tahunan. Kemudian dilanjutkan mengenai neracanya. Di sini ada total aset dan perhitungan lain-lainnya seperti liabilitas, total liabilitas equity, dan total equity, kemudian total abilitas dan equity. Dilanjutkan juga mengenai perhitungan cash flow. Nah, di sini
Untuk cash flow-nya sendiri dari seluruh perhitungan, kita dapatkan di awal periode cash of beginning of periode itu sekitar Rp26.976.208 untuk tahun 2020 dan sampai tahun 2024 bisa dilihat di tabel ini. Kemudian ada cash at end of period, jadi mengenai di akhir periode, kalau yang beginning tadi di awal periode, kemudian dilanjutkan dengan modal kerja. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang disebutkan seperti sewa gedung produksi, biaya produksi keripik coklat, dan biaya produksi produk-produk lainnya, mengenai kebutuhan per bulan dan berapa lama itu dibutuhkannya, kemudian dikalkulasikan seperti ini dan jumlah totalnya sudah ada di tabelnya, yaitu Rp38.028.000. Dilanjutkan dengan payback period. Estimasi net profit tahun 2020 itu artinya adalah estimasi laba bersih di tahun 2020 adalah sekitar Rp8.720.468. Ini adalah estimasi profit di tahun 2020, kemudian ada di tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Jika ditotalkan, maka seluruh biaya awal yang dikeluarkan akan bisa kembali atau mencapai BEP pada waktu 2 tahun 10 bulan setelah masa awal produksi dan penjualan. Nah, kemudian di sini ada perhitungan net present value dan dari perhitungan ini ada initial cash flow, diskon faktornya yang 10%, kemudian didapatkan proceed, dan akhirnya kita bisa menghitung present value outlays-nya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung present value cash flow-nya adalah Rp38.028.000. Dan untuk NPV-nya kita dapatkan Rp62.443.984. Dan karena NPV-nya diperoleh adalah nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini dari segi aspek finansial adalah layak untuk dilaksanakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Liana Dwi Ratnasari, mengenai aspek politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dari segi ekonomi, usaha biji coklat ini dari pembibitan hingga pengolahan memanfaatkan tenaga dari petani sekitar dan melibatkan ibu-ibu yang mengurus rumah tangga untuk produktif sehingga bisa meningkatkan pendapatan per kapita di wilayah setempat. Dari segi sosial tentunya memiliki pengaruh yang besar juga terhadap masyarakat sekitar. Dapat dilihat dari keanggotaan kelompok usaha ini merupakan warga lokal. Belum adanya aspek yang memenuhi politik dalam usaha biji coklat. Selanjutnya, aspek lingkungan atau persaingan. Seperti yang diketahui, lingkungan industri merupakan lingkungan yang berada di sekitar industri yang mencakup pembelian, ancaman, supplier, dan persaingan, dan lain-lain. Dari aspek lingkungan industrinya, usaha adalah kakao ini memang sudah dilakukan di beberapa tempat juga untuk olahan biji coklat ini, jadi mungkin persaingannya juga cukup ketat. Baik dengan olahan biji coklat, sejenis atau olahan biji coklat yang lainnya yang sudah ada, beberapa daerah tetangga juga memiliki produk serupa, sehingga banyak pesaing yang muncul. Namun, dengan mengutamakan kealamian proses dan bahan biji coklat hadir dengan cita rasa khas coklat alami dari biji kakao fermentasi yang berkualitas. Usaha biji coklat ini dibuat berbeda dengan yang lain
dengan kemasan yang menarik dan rasa yang kuat. Jadi, mampu menjadi kekuatan bagi usaha ini dalam menghadapi persaingan lingkungan dan pasar yang ada, serta persaingan antara penjual yang satu dengan yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Dewi Setiawati. Selanjutnya adalah mengenai aspek legal atau hukum. Legalitas bisnis yang sudah didapatkan biji coklat sendiri meliputi akta pendirian perusahaan dari notaris, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari pemerintah Gunung Kidul, PIRT, BPOM, dan halal. Selanjutnya ialah aspek AMDAL atau lingkungan alam. Untuk mengatasi masalah kekurangan pakan di Gunung Kidul pada musim kemarau, ICS Kakao Handayani bekerjasama dengan kelompok Ngudi Mulyo Dukuh Pes Desa Nglegi Kecamatan Patok pada hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2012 menggelar pelatihan bersama yaitu pemanfaatan limbah kakao atau cangkang sebagai pakan ternak. Dipilihnya bahan ini dikatakan oleh Suwarno karena ketersediaan cukup melimpah dan kondisi saat ini bahan tersebut belum diolah dan hanya dibiarkan berserakan di bawah pohon-pohon. Sehingga kakao yang tentu saja menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pertumbuhan pohon kakao dan lingkungannya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai studi kelayakan bisnis biji coklat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.